Hmm. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Bu Rini. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu. Rencananya kan ini akan mendiseminasikan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Nanti itu kegiatannya mengumpulkan teman-teman, Bu. Bisa Ibu membantu untuk pelaksanaannya, Bu? Oh, bagus sekali itu, Bu Rini. Kira-kira kapan yang akan dilaksanakannya? Nanti biar Ibu kepala bantu ya. Bagaimana caranya dan di mana kita adakan dan durasinya berapa menit. Mari sama-sama nanti Ibu support. Terima kasih, Bu. Untuk pelaksanaannya nanti durasinya 1 jam, Bu. Kemudian nanti kita laksanakan di ruangan saja, Bu. Di ruangan mana kira-kira bisa dipakai untuk pelaksanaannya, Bu? Sebaiknya kalau sekarang anak-anak kita sedang ujian, bagaimana kalau kita pakai aja di ruang kelas 6? Bagus, Bu, bagus juga, Bu. Karena kelas 6 sudah libur ya, Bu. Jadi diizinkan di sana, Bu. Ya, nanti Ibu dikondisikan sama teman-teman guru mohon bantuannya untuk memfasilitasi, membersihkan ruang kelas dan membantu Ibu ini nanti di ruangan tersebut. Untuk tanggalnya kapan Ibu yang bisa mendampinginya, Bu? Kira-kira sebaiknya kapan dan Bu ini kapan bisanya? Insya Allah Ibu Ati juga bisa. Bagaimana kalau hari Senin depan? Senin depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya. Boleh. Nggak apa-apa, tanggal 11. Baik, Bu, terima kasih atas dukungannya, Bu, dan atas supportnya. Iya, sama-sama Bu Rini. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk acara diseminasi budaya positif di SD 14 Padangawet. Tak lupa pula kita berselawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 14 Padangawet, seterusnya kepada guru beserta staf SD 14 Padangawet, yang mana pada siang ini kami ingin menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD 14 Padangawet. Tak perlu diperkenalkan lagi. Nah, sebelum kita masuk ke acara, kami minta untuk ibu-ibu senyum dulu selama 30 detik. Senyum yang lebar selama 30 detik. Terima kasih atas senyum manisnya. Sebelum kita lanjut juga, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi ini. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu, menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik, menghargai siapapun yang menjadi titik-titik, menjadi mungkin menjadi pembicara. Selanjutnya, apa kira-kira kesepakatan kita, Bapak Ibu? Tidak boleh main HP, Bu. Ya, tidak boleh main HP. Ya, bisa kita tambahkan di sini nanti. Ya, bukan ingin bertanya tangan, Bu. Tidak boleh merokok, Bu. Ya, main HP. Nah, tidak angkat tangan sebelum bertanya.
Eh, Apalagi kira-kira ibu-ibu? Tidak bisik-bisik dengan teman, Bu. Tidak berbisik. Tidak berbisik. Teman. Nah, apalagi Bu? Sepakatan kelasnya sudah. Jadi kita sepakat menghargai siapapun yang berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik, tidak boleh main HP, angkat tangan sebelum bertanya, kemudian tidak berbisik dengan teman. Apa itu budaya positif? Budaya positif, ini contohnya Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti sebelahnya. Contohnya, disiplin positif motivasi perilaku. Jadi guru harus memiliki motivasi perilaku. Perilakunya harus memotivasi disiplin positif untuk anak-anak muridnya. Kemudian manusia keyakinan sekolah. Dan kemudian kelas kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi segitiga, kemudian restitusi segitiga restitusi. Nanti dijelaskan ya. Ada di sini. Nah, kita sekarang ingin menggali tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, siapa yang tahu apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Apa nilai kebajikan yang telah kita ajarkan di sekolah? Karena sepertinya sudah banyak ya Bapak Ibu, kita sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Contohnya, nilai kebajikan membuang sampah pada tempatnya, kemudian makan sambil duduk, dan bersalaman dengan guru, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri siswa masing-masing untuk mengontrol perilakunya. Nah, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi ini betul-betul dari kesadaran diri, dari dalam diri peserta didik, bukan atas paksaan atau hukuman yang akan diberikan oleh guru. Nah, bagaimana memunculkan disiplin positif itu? Jadi berdasarkan 6 karakter dalam profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Jadi disiplin positif itu yang muncul dari dalam diri siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita bisa menanamkan kepada anak untuk selalu sholat berjamaah zuhur ya Bu. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Kemudian mandiri. Apa nilai yang positif
secara global. Mungkin di sekolah kita ini tidak banyak yang perbedaannya. Mungkin mereka berasal dari kultur atau ras yang hampir sama, jadi tidak terasa perbedaan atau keanekaragaman mungkin dari agama atau ras. Yang terasa di sini mungkin dari status sosial ya Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong nilai positifnya kita bisa ambil yaitu mungkin melaksanakan goro sekali sebulan, membersihkan kelas atau piket kelas, dan membersihkan fasilitas sekolah. Kemudian kreatif. Anak yang kreatif bisa memunculkan berbagai ide untuk pembelajarannya. Ya, jadi kemudian bernalar kritis juga harus nilai budaya positifnya berupa apa kira-kira dulu? Bernalar kritis mungkin siswanya yang sering menjawab pertanyaan kita atau apa Bu Desi bisa memberikan contoh budaya positif dari bernalar kritis, dari nilai bernalar kritis? Contohnya Anda bisa memikirkan apa efek yang akan terjadi apabila melakukan suatu kegiatan. Ya, menurut Bu Desi bernalar kritis adalah contohnya dari anak, yaitu anak bisa memikirkan akibat dari perbuatannya yang berisik. Kita lanjut, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya yang digambar ini ya Ibu, kelas 3 itu sudah menerapkan keyakinan kelas, nanti yang akan berujung kepada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah adalah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi dengan menerapkan keyakinan sekolah, kita mungkin anak-anak mungkin akan tidak lagi melanggar aturan-aturannya. Kenapa? Karena anak-anak tersebut yang sepakat dengan gurunya untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di depan ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, nampaknya sudah mulai ngantuk. Kita breaking dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu disilahkan berdiri. Boleh di tengah, boleh di tempat di tengah aja biar nampak videonya. Itu anak bawa, itu nampak ibu nampak. Oke. Ikan dia nampak deh.
tapi di mana ada musiknya? Enggak, ini aja lah Bu. Tepuk semangat aja Bu. Tangannya begini, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha. Ma, aha aha. Ngat, aha aha. Semangat. Lagi Bapak Ibu. Nah, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha. Ma, aha aha. Ngat, aha aha. Semangat. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia juga memiliki kebutuhan dasar. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 6 macam, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama di sini ada studi kasus, yaitu Ibu Ratna sebagai guru wali kelas 3 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rizky. Beberapa temannya mengeluhkan hal ini, mereka dipaksa memberikan, jika tidak maka Rizky akan mengancam dengan akan memukul temannya tersebut. Jika Anda sebagai Bu Ratna yang akan, apa yang kira-kira yang akan Anda lakukan? Kenapa Rizky melakukan hal itu? Nah, setelah ditanya alasan Rizkinya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberinya bekal dan juga uang jajan. Jadi hal yang sedang berusaha dilakukan Rizky adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu survival. Kemudian alasan kedua, karena dia merasa senang temannya menjadi perhatian dia ketika temannya melaporkan tindakan tersebut pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Rizky adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan Rizky yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rizky telah memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang kekuasaan atau penguasaan. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu memberikan bekal yang sama, sehingga dia merasa tertarik untuk mencoba bekal temannya yang beraneka ragam. Maka Rizky berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Alasan yang kelima yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia lucu, maka Rizky berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Jadi Rizky itu senang dia kalau temannya kesal, jadi dia memenuhi kebutuhannya dengan tentang kesenangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer.
Nah biasanya mungkin ya Bapak Ibu, saya sendiri, saya berasa berada di posisi guru sebagai, mungkin guru sebagai penghukum. Karena apa-apa sedikit kita memberikan punishment atau hukuman kepada peserta didik kita. Kita belum, mungkin saya sendiri belum bisa menjadi posisi guru sebagai manajer. Ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, menghardik, mengejek, menyakiti, dan menyendiri. Mungkin kita sudah tahu ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol ini, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Lanjut ya Bu. Kemudian posisi kontrol restitusi guru sebagai manajer. Guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian guru sebagai, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Sebelum, mungkin ketika murid kita bermasalah di sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk cara kita sebagai manajer untuk mengolah permasalahan dari murid itu. Apa langkah yang pertama? Yaitu menstabilkan identitas. Guru bisa bertanya tentang apa yang terjadi atau latar belakang kenapa murid melakukan hal seperti itu, tanpa membuat rasa bersalah dan membuat murid ketakutan. Kemudian yang lakukan kedua yaitu tindakan, menanyakan tindakan yang salah atau validasi tindakan yang salah. Jadi
bisa berupa pertanyaan, apa yang dilakukan tadi, apa akibat dari yang dilakukannya tersebut, kemudian tanpa membuat rasa bersalah pada murid. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, apa akibat dari perbuatannya tadi. Jadi murid bisa menyadari itu adalah salah dia, kesalahannya atas dasar kesadaran, bukan karena ditanya sama guru, takut ditanyakan sama guru. Ini sudah kami lakukan di kelas 3, yaitu menstabilkan identitas. Ini prosesnya. Kebetulan ada murid yang tidak melaksanakan piketnya, sehingga ada murid yang lain merasa cemburu sehingga mereka menjadi bertengkar. Nah, di sini prosesnya itu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika murid bersalah atau melakukan kesalahan, kita tidak boleh mencat ya, mendikte atau itu salah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi dengan mungkin orang yang sukses belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian ini menstabilkan identitas, berbuat salah satu itu akan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas ini, kita tidak perlu membuat rasa bersalah kepada murid, hanya mungkin memberikan penguatan-penguatan jika siapa yang salah dalam satu permasalahan tidak perlu dicari, kita hanya akan mencari solusi dari masalah itu tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang lain akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ya Ibu-ibu, mungkin di sini kita akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak kita dengan membuat mereka sadar dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian selanjutnya yaitu, maaf ya Bu Den, ini kami ambil foto Bu Den di sini lagi ngumpul sama anak-anak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti sebelumnya, yaitu disiplin motivasi perilaku, manusia keyakinan sekolah atau kelas kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sekian Bapak Ibu pemaparan atau diseminasi aksi nyata disiplin positif. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori internet hampir habis sih. Tentunya kita harus membuat sebuah
Tua kursi kasih buka tuh. Tadi makan ini, buka sepatu, saat itu perbuatan apa itu masuk ke dalam peraturan atau enggak? Pada olahraga itu perbuatan salah apa enggak? Ya, makan ini di olahraga. Ada nggak sih perjalanan kelas kita dibuat peraturan seperti itu? Ada. Coba silakan. Tidak boleh makan, katanya tidak boleh. Siapa yang buka keyakinan sepatu? Kakinya bagaimana? Ya, kita harus kita harus kuat ya. Karena kaki apa yang kita bawa ya boleh jadi kita kan sudah memberi kebebasan olahraga ini setiap hari apa? Setiap hari Selasa. Ya, depannya nanti ada nggak keyakinan kelas kita dibuat aturannya? Ada. Lagi makanya di hari apa yang membuat keyakinan kelasnya? Hari yang hilang ya hilang. Makanannya boleh hari apa? Hari Selasa ya. Nanti depannya hilang sampai dibuat. Nanti akan boleh lagi membuka sepatu bersama pelajaran. Tidak melanggar ya, sudah tahu sama nanti kesepakatan. Sudah. Nah, sekarang Ina akan janji dulu sama ibu. Janji ya sama ibu. Ya, ayo janji dulu sama ibu. Ya, Akid. Bukan Hela. Akid tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Kenapa? Tua kursi kasih buka tuh. Mau buka sepatu saat jam pelajaran. Jadi membuka sepatu itu masuk ke dalam peraturan apa enggak? Iya. Iya. Salah apa enggak perbuatan nanti membuka sepatu? Salah. Kalau kita salah bagaimana? Dirubah enggak? Dirubah. Ya, dirubah. Nanti ke depannya tidak boleh buka sepatu. Kalau Akid buka sepatu, kakinya bagaimana? Luka. Terus apa lagi? Kena paku, kotor ya. Jadi kita tidak boleh membuka sepatu karena sepatu untuk melindungi kita kaki ya. Nah, ada nggak di keyakinan kelas kita dibuat aturannya? Ada. Ya. Siapa yang membuat keyakinan kelasnya? Kita. Ya, kita yang membuat keyakinan kelasnya. Ya, keyakinan kelasnya kita yang membuat. Nah, nanti Akid nggak boleh lagi membuka sepatu ketika belajar. Nah, berarti Akid sudah tahu soal nanti? Sudah. Nah, sekarang Akid akan merubahnya ya. Baik, janji dulu sama ibu. Janji dulu ya. Ya, nanti kan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila dan saya Ratu. Kami dari kelas 3 merasa senang karena telah membuat keyakinan kelas dengan Bu Rini. Dan kami siap menjalankan keyakinan kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry ya. Iya, Akid, jangan buang sampah sembarangan. Sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Sikat aku. Tunggu dulu, kita habiskan kelas 1.
diseminasi disiplin positif di SDN 14 Padang Lawe setelah ya seperti yang Ibu Sefrini sampaikan kemarin di hadapan para guru dan kepala sekolah tentang bagaimana disiplin positif di SDN 14 Padang Lawe dan berdampak kepada murid. Mudah-mudahan apa yang Ibu Sefrini sampaikan kemarin tersebut berdampak kepada peserta didik dan semua peserta didik kita bisa menerapkan disiplin positif tersebut.